Agroindustri A, kelompok 6. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Nama saya Ikhwan Mesa. Nama saya Kori Rizkanti Usna. Nama saya Eliza Wulandari. Nama saya Sifani. Kami di sini akan memperkenalkan tanaman-tanaman langka yang ada di sekitar kita. Yang akan diperkenalkan oleh anggota kelompok kita. Kami akan mengekspor tanaman-tanaman langka yang ada di sekitar kita, yang akan dipersembahkan oleh kelompok kami. Saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ikhwan Mesa, saya dari kelas Agroindustri A. Saya ingin mengklasifikasikan tanaman cocor bebek. Tanaman cocor bebek. Cocor bebek yang memiliki nama ilmiah Kalanchoe pinnata adalah tanaman sukulen atau mengandung air yang berasal dari Madagaskar. Tanaman ini populer dikenal karena kemampuan reproduksinya yang berasal dari tunas-tunas daun atau tunas adventif. Taksonomi cocor bebek adalah sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Saxifragales, famili Crassulaceae, genus Kalanchoe, seksi Bryophyllum, spesies Kalanchoe pinnata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Kori Rizkanti Usna. Saya di sini akan mengklasifikasikan tanaman yang ada di sekitar kita, dan saya akan menjelaskan tentang tanaman bunga asoka. Kata asoka merupakan kata yang diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya terbebas dari sedih. Yang menarik adalah terdapat sejarah yang menyatakan bahwa ada raja yang bernama Asoka. Nama Latin dari tumbuhan asoka adalah Sarca indica, di mana masyarakat Hindu tanaman ini dianggap suci. Berdasarkan jenisnya, tumbuhan ini terbagi atas dua macam, yaitu asoka tanpa ranting dan asoka biasa dengan ranting. Klasifikasi tumbuhan asoka. Klasifikasi pada makhluk hidup memiliki fungsi untuk memudahkan pencarian dan juga membandingkan antara satu makhluk hidup dengan yang lainnya. Adapun klasifikasi tumbuhan asoka adalah sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, famili Caesalpiniaceae, ordo Fabales, genus Saraca, spesies Saraca indica. Berdasarkan klasifikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa tumbuhan asoka merupakan tumbuhan Kingdom Plantae yang berjenis tumbuhan dikotil dengan ordo Fabales, genus Saraca, dan memiliki nama lain Saraca indica. Adapun kandungan yang terdapat pada bunga asoka tidak lain adalah flavonoid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Wulandari. Di sini saya akan mengklasifikasikan tanaman yang ada di sekitar kita. Dan sekarang saya akan mengklasifikasikan tanaman lidah mertua. Klasifikasi tanaman lidah mertua. Kingdom Plantae, subkingdom Trachebionta, divisi Magnoliophyta, superdivisi Spermatophyta, kelas Liliopsida, subkelas Lilidae, ordo Liliales, famili Agavaceae dan Ruscaceae, genus Sansevieria, spesies Sansevieria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sifani dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dan taksonomi tanaman Euphorbia. Klasifikasi itu sendiri yaitu penggolongan atau pengelompokan makhluk hidup atau organisme dalam takson melalui pencarian keseragaman. Penggolongan makhluk hidup tersebut bisa berdasarkan persamaan ciri, tempat hidup, cara hidup, daerah penyebaran, dan lain-lain. Taksonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu taksis, yang artinya susunan, penyusun, penataan, atau takson, yaitu setiap unit yang digunakan dalam klasifikasi objek biologi, dan nomos yaitu hukum. Menurut Carlos Linnaeus, tingkatan takson diperlukan untuk pengklasifikasian yang berurutan dari tingkat tinggi yang umum menuju yang lebih spesifik di tingkat yang terendah. Untuk klasifikasi tanaman Euphorbia dibedakan menjadi dua bagian, yaitu klasifikasi tanaman secara umum dan klasifikasi tanaman secara khusus. Yang pertama, klasifikasi umum tanaman Euphorbia.
Tanaman Euphorbia adalah kategori tanaman hias yang termasuk ke dalam golongan keluarga Euphorbiaceae. Menurut para ahli, tanaman ini memiliki spesies yang cukup banyak sehingga mencapai 2000 varian. Biasanya tanaman Euphorbia tumbuh di daerah tropis. Uniknya tanaman ini bisa ditanam dimanapun tempat seperti di dataran rendah maupun dataran tinggi. Tanaman Euphorbia merupakan jenis sekulen dan tergolong ke dalam variasi kaktus-kaktusan. Maka dari itu di dalam penanamannya membutuhkan banyak sinar matahari. Salah satu fungsi dari sinar matahari yang banyak adalah untuk mempercepat proses pertumbuhan bunga. Bunga Euphorbia akan lebih banyak dan cantik jika penanamannya di lahan dengan temperatur berkisar antara 35-40 Celcius. Tanaman Euphorbia bukan asli Indonesia, tetapi bunga Madagaskar yang akhirnya menyebar ke seluruh dunia termasuk ke Asia Tenggara. Yang kedua yaitu klasifikasi khusus tanaman Euphorbia. Tanaman Euphorbia memiliki kingdom Plantae dengan divisi Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, ordo Malpighiales, famili Euphorbiaceae, genus Euphorbia, dan spesies Emily.